Oke, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman sekalian, kita mulai saja ke pembukaan. Silakan bagi teman-teman yang belum siap, mohon untuk dipercepat siap-siapnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam berujung kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh PT Sapsu Prima Utama dengan judul Laboratorium Analisa Sensori berdasarkan ISO IC 17025 tahun 2017 yang diselenggarakan pada 7 Maret 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silma Darajatun Afia yang bertugas menjadi moderator dalam kegiatan webinar sore hari ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya perkenalkanlah saya memperkenalkan tentang PT Sapsu Prima Utama. Barangkali dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ada yang baru pernah mengikuti kegiatan kami. Perkenalkan, kami Subsolution atau PT Sapsu Prima Utama. Kami merupakan perusahaan penyedia jasa untuk kegiatan konsultasi, training, assessment, dan inspection terkait beberapa standar. Di antaranya ada ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SMK 3, ISO 27001, ISO 17025, dan lain sebagainya. Selengkapnya silakan bisa dilihat pada layar. Selain itu, kami juga menerima customized project terkait registrasi produk, sistem jaminan halal, business continuity management, warehouse management, dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah bekerja ya di perusahaan, barangkali nanti membutuhkan jasa untuk konsultasi atau in-house training, silakan dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. Atau bagi teman-teman yang saat ini masih menjadi mahasiswa atau fresh graduate, atau saat ini sedang menjadi job seeker dan membutuhkan training-training untuk meningkatkan skill dan pengetahuannya, silakan dapat mengikuti laman sosial media kami, ada di LinkedIn, di Instagram, dan ada di website untuk update-update kegiatan training yang akan kami selenggarakan. Lalu berikutnya, ini adalah susunan acara pada sore hari ini ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saat ini kita sedang pembukaan hingga pukul 16:10. Kemudian nanti 16:10 hingga 17:00 kita akan mendengarkan materi dari Pak Mulyono. Kemudian pada pukul 17:00 hingga 17:25 kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian 5 menit sebelum acara ditutup akan ada penutupan dan foto bersama. Berikut adalah peraturan bagi para peserta webinar pada sore hari ini. Yang pertama, kami sarankan videonya untuk on bila tidak ada kendala pada device maupun sinyal. Kemudian yang kedua, voice para peserta mohon untuk di-mute terlebih dahulu selama penyampaian materi berlangsung agar kondisi room Zoom tetap kondusif. Ketiga, pertanyaan-pertanyaan dari para peserta silakan dapat disampaikan melalui chat box selama penyampaian materi dan akan dijawab pada sesi Q&A. Keempat, bila ingin voice on untuk mengajukan pertanyaan saat sesi Q&A, mohon untuk raise hand terlebih dahulu dan menunggu dipersilakan oleh moderator. Kelima, link presensi atau link absensi dan link materi nanti akan kami bagikan di akhir kegiatan webinar ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi mohon ditunggu dan silakan mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Oke, itu untuk peraturannya ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi materi ya Bapak, Ibu. Materinya akan disampaikan oleh Pak Mulyono. Barangkali dari teman-teman ada yang sudah sering ya mengikuti webinar-webinar beliau. Pak Mulyono ini merupakan manajer mutu di laboratorium pengujian. Beliau memiliki kompetensi di pengujian kimia, fisika, dan sensori. Selain itu, beliau juga aktif menjadi trainer materi ISO IC 17025 tahun 2017, meliputi awareness, penyusunan dokumen sistem mutu, validasi, ketidakpastian, jaminan mutu pengujian, audit internal, hingga teknik kalibrasi. Serta beliau juga aktif menjadi pendamping akreditasi ISO IC 17025 tahun 2017. Bagi Bapak, Ibu, maupun teman-teman yang mungkin ingin mengenal lebih dekat dengan Pak Mulyono, silakan dapat menyimpan
kontak-kontak yang sudah tertera pada layar ya Bapak Ibu ya, bisa menghubungi via WhatsApp, Instagram, LinkedIn, atau website. Oke, mungkin itu ya sedikit perkenalan terkait pemateri kita pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mulai saja ya ke materi ya. Mungkin saya sapa dulu pada Pak Mulyono. Selamat sore Pak Mulyono, sudah standby atau belum Pak? Selamat sore Mbak Silma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah agak mendung Mbak Semarang. Oh, agak mendung ya Pak ya. Oke, seharian atau baru siang ini Pak mendungnya Pak? Setelah makan siang ya, sudah mulai Oh, mendung. sama makan siang. Oke, semoga nanti jangan hujan dulu ya Pak ya. Biasanya kalau hujan udah mulai susah sinyalnya. Nah, betul. Oke, ya. Oke Pak, mungkin silakan bisa dicoba dulu untuk share screen-nya Pak. Kelihatan ya? Oke, sudah Pak. Oke, sudah siap ya Pak Mul ya? Insya Allah. Oke, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Silma dan Bapak Ibu semua, teman-teman. Salam sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dijauhkan dari bala, penyakit, mudarat ya, selalu bahagia. Karena nggak tahu nih pandemi sampai kapan nih. Sore hari ini saya diberi amanah ya sama SAF Solution untuk menyampaikan materi terkait dengan pengujian sensori. Makanya saya kasih judul ini ya, teman-teman ya. Jadi ini kemarin saya request khusus nih sama SAF ya. Saya maunya judul seperti ini. Ya. Judulnya itu Lab Pengujian Sensori berdasarkan standar ISO 17025/2017. Ya. Tujuan saya satu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu punya lab, ya kebetulan labnya kepengen nambah parameter uji sensori, sore ini nanti saya buka rumusnya itu. Jadi apa ini yang kira-kira diperlukan apabila teman-teman kepengen menambah parameter uji sensori, terutama kalau lab teman-teman lab pangan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga akan menyampaikan, setahu saya ya, kalau kita ini bekerja di perusahaan pangan, pengujian sensori itu wajib ya. Jadi ini nyawanya perusahaan pangan itu pasti lab sensori. Ya. Jadi tadi teman-teman jadi tahu ini kenapa sih lab pengujian sensori itu sangat penting, terutama untuk pengujian pangan. Itu tadi sudah disampaikan sama Bu Silma sedikit ya. Saya hanya sedikit menyampaikan teman-teman ya. Saya di tempat bekerja yang sekarang ya, di BPM Semarang, itu diberi tugas. Tugas yang pertama itu saya melakukan pengujian kimia. Kalau kita menyebut pengujian kimia, itu kita nyebutnya analis. Tapi kalau saya, selain tugas di pengujian kimia, juga melakukan pengujian sensori. Kalau kita nyebut pengujian sensori, itu tidak bisa analis, tapi panelis. Karena kerjanya tim. Dan kenapa harus tim? Nah, nanti akan saya sampaikan itu. Jadi nggak bisa ya melakukan pengujian sensori itu single factor itu nggak bisa. Ya, single factor itu nggak boleh. Ini tadi sudah disampaikan ya sama Bu Silma. Tadi mungkin teman-teman sudah melihat beberapa profil saya. Nanti silakan teman-teman kalau mau mengikuti profil saya, itu silakan aktif di LinkedIn ya. Karena saya hampir tiap hari itu buat postingan di LinkedIn. Kalau di medsos yang lainnya enggak. Bisa jadi 3 bulan sekali kalau medsos yang lain. Tapi kalau LinkedIn hampir setiap hari. Ya. Yang pertama ini teman-teman ya. Produk pangan. Saya ngambil ini produk pangan. Ini kebetulan saya baru masuk rumah ini ya tadi. Kira-kira 15 menit yang lalu kan. Ya. Saya minta sama anak saya. Saya minta biskuitnya 1. Ini adalah contoh produk pangan. Kalau kita buka ya, definisi dari produk pangan, itu ternyata
ragamnya luas ya teman-teman. Jadi produk pangan itu satu, dia bisa hasil pertanian. Contohnya apa sih? Beras, jagung, itu produk pertanian itu. Yang kedua itu produk perkebunan. Contohnya apa? Kopi, teh, ya, itu produk perkebunan. Lalu ada produk kehutanan. Contohnya apa sih? Rempah-rempah itu produk kehutanan. Madu itu termasuk produk kehutanan. Lalu ada produk perikanan. Kalau produk perikanan ini makanan saya tiap hari ini. Kebetulan saya kan di lab ini ya, pengujian mutu hasil perikanan. Ya. Ragamnya banyak itu, dari ikan, udang, cumi dan lain-lain. Ya. Lalu ada produk peternakan. Contohnya apa? Bisa susu, bisa daging, bisa yogurt, ya, bisa keju dan lain-lain. Banyak. Produk-produk ini bisa diolah ataupun tidak olah dan diperuntukkan sebagai konsumsi manusia dalam bentuk makanan atau minuman. Itu pangan, teman-teman. Dan kalau kita bicara pangan, itu nggak mungkin kita tidak mengkonsumsi karena itu kan kebutuhan pokok. Jadi pangan itu kebutuhan pokok. Kalau kita buka SNI ya teman-teman, nanti silakan ya dibuka ya SNI-nya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada literatur SNI apa. Kalau kita buka literatur terkait dengan pengujian pangan, itu wajib memiliki atau dilakukan 4 jenis pengujian. Ya, nanti silakan buka ini. Ya. Jadi untuk produk pangan itu dia wajib melakukan pengujian fisika. Yang kedua itu kimia. Ketiga biologi. Dan keempat itu sensori yang kita bahas hari ini. Ya. Saya kepengen memberikan gambaran ya kepada teman-teman. Sebenarnya uji sensori itu penting nggak sih? Lalu pengujian sensori itu dibandingkan dengan pengujian yang lain itu posisinya di mana? Nah, nanti akan saya berikan gambaran. Yang pertama uji fisika. Ini saya mohon izin ya Bu Silima ya. Selain saya menerangkan dengan slide, saya mohon izin dengan pakai contoh ya. Iya Pak, silakan. Saya stop dulu ya. Share screen-nya ya teman-teman. Ini teman-teman. Saya punya produk pangan. Ini biskuit ya. Ini punya anak saya ini. Kalau kita bicara produk pengujian fisika ya, pengujian fisika itu cirinya apa sih? Satu, dia sifatnya langsung. Contoh, teman-teman kan beli produk pangan itu, pasti kan ada produk, ada tulisannya ya, berat bersih berapa. Itu termasuk salah satu pengujian fisika. Pengujian fisika itu dia langsung teman-teman. Saya ini ya, saya demonstrasikan. Ini pengujian fisika ini. Saya pengen melihat ini panjangnya berapa, lebarnya berapa. Itu ciri pengujian fisika. Jadi pengujian fisika ini dia sifatnya langsung, direct. Dia tidak pakai preparasi yang panjang. Jadi langsung dilakukan. Dan biasanya kalau pengujian fisika ini, dia sampelnya tidak rusak. Dia tidak merusak sampel. Nah ini ya. Jadi sifatnya langsung di awal dan tidak mengalami perubahan sampel. Ini contohnya pengujian fisika. Bisa berat, bisa suhu, ya bisa volume, bisa pH dan lain-lain. Jadi langsung ya. Yang kedua pengujian kimia. Teman-teman silakan nanti buka SNI-nya ya. Di setiap produk pangan itu pasti ada pengujian logam berat. Pertanyaannya saya gini, bisa nggak kalau saya misalkan punya produk pangan, saya ambil sedikit nih kandungan logam beratnya. Apakah mungkin? Nggak bisa ini. Coba misalkan saya coba sedikit ya. Oh ini logam beratnya ini kira-kira 1%. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena
unsur, molekul atau bahan ya tertentu yang kita akan lakukan pengujian kimia itu biasanya dia langsung ini ya menyatu dalam matriks sampel. Jadi di pengujian kimia itu biasanya ada proses preparasi. Proses preparasi ini fungsinya untuk memisahkan unsur atau kandungan yang akan kita lakukan penilaian. Ya, itu kimia cirinya. Jadi kimia itu dia tidak mungkin langsung dilakukan. Harus mengalami preparasi dulu untuk memisahkan unsur atau bahan yang akan kita nilai. Nah, ini gambarnya teman-teman ya. Ini kimia. Ya. Kimia itu dia ada sifat yang melekat pada matriks sampel, maka perlu ada pemisahan. Dan biasanya pengukuran kimianya itu terakhir. Ya. Jadi kalau pengujian fisika itu di awal itu pengukuran, tapi kalau kimia di akhir. Contoh, saya memberikan gambaran kilogam berat, karena ini hampir tiap hari ya di tempat saya. Ya. Jadi pengujian logam berat itu kita nimbang sampel, diasamkan, didestruksi. Kalau destruksinya basah ya, lalu dimasukkan ke lab ukur, masukkan ke vial, baru diukur. Jadi pengukurannya terakhir itu kalau pengujian kimia. Bukan yang pertama. Itu cirinya. Lalu ciri berikutnya pengujian kimia itu dia biasanya sampelnya sudah mengalami perubahan struktur ya. Nggak mungkin itu dipakai lagi karena sudah rusak. Yang ketiga, ini contoh ya teman-teman ya. Kalau kita bicara pengujian kimia itu macam-macam ya. Kandungan logam, protein, lemak, ya, vitamin. Lalu yang ketiga, pengujian biologi. Ini juga merupakan pengujian yang wajib ya untuk produk pangan. Untuk mengetahui ada nggak keberadaan satu mikroorganisme yang ada dalam produk ini. Dia bisa berupa bakteri, bisa berupa jamur, bisa berupa kapang, bisa berupa penyakit, virus, dan lain-lain. Contohnya kalau di tempat saya itu kita melakukan pengujian ALT ya, dan E. coli. Ini adalah contoh-contoh syarat mutu produk biskuit. Ini biskuit ya, yang saya bawa ini ya. Jadi produk biskuit itu bisa dikatakan aman apabila dia, misalkan ya, kandungan kapang sama kamirnya itu maksimal 2 × 10⁻². Koliformnya maksimal 20. E. coli-nya di bawah 3. Jadi itu wajib teman-teman. Pengujian fisika, kimia, dan biologi itu untuk produk pangan pasti wajib. Nggak mungkin nggak. Cirinya apa? Pengujian fisika, kimia, dan biologi. Kalau kita melakukan pengukuran atau penilaian, ya, itu harus menggunakan namanya instrumen, alat-alat ukur. Contoh nih, saya mau menilai ini tebalnya berapa. Saya pakai kaliper. Ya. Saya mau menilai berapa kandungan logam beratnya. Saya pakai alat AS. Ya. Jadi bisa dikatakan ya, kalau saya melakukan pengujian kimia, fisika, dan biologi, itu yang menilai itu bukan saya sebenarnya, tapi hasil dari instrumen atau alat. Kita itu hanya operator saja. Jadi sama sekali kita tidak dibuka ruang untuk membuat interpretasi atau membuat opini. Makanya pengujian fisika, kimia, dan biologi itu kita sebut dengan yang namanya pengukuran objektif. Karena yang nilai bukan kita, tapi alat. Ini yang membedakan dengan pangan, teman. Yang kita bahas hari ini ya. Teman-teman misalkan ya, Mbak Silma ini besok punya rezeki kan, bikin perusahaan pangan. Ya. Misalkan Mbak Silma bikin perusahaan biskuit seperti ini. Mbak Silma promosi sama pelanggannya.
sama masyarakat, calon pembeli. Mbak Silma promosi. Silakan Bapak Ibu membeli produk pangan saya, karena produk pangan saya itu mengandung vitamin A, vitamin B, mengandung AA, DHA, mengandung kalium, kalsium. Pokoknya bergizi tinggi. Tapi Mbak Silma lupa. Mbak Silma tidak melakukan penilaian apakah produk saya itu enak atau tidak. Saya yakin nggak laku itu. Ya. Jadi ingat ya, kalau kita perusahaan pangan, apalagi perusahaan pangannya itu sifatnya langsung dikonsumsi, tidak mengalami proses ya. Contoh biskuit, mie instan, susu-susu, ya Tetra Pak itu hati-hati. Kita harus menilai apakah produk kita itu disenangi atau enggak. Produk kita itu enak atau tidak, itu penting. Dan itu yang bisa melakukan itu hanya di pengujian sensori. Ya. Jadi itu prinsip pengujian sensori ya. Jadi yang bisa menentukan produknya itu menarik atau enggak secara visual, baunya itu menarik atau enggak, harum atau tidak, rasanya enak atau enggak, teksturnya ini lembut atau tidak, itu hanya bisa dilakukan di pengujian sensori. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan ya alat yang bisa mendeteksi rasanya enak atau tidak. Jadi nggak ada itu alat yang namanya delicious meter, itu nggak ada. Jadi yang bisa menilai ya hanya manusia. Itulah prinsip dari pengujian sensori. Jadi sampai sekarang belum ada satupun alat yang bisa memprediksi suatu produk pangan itu harum atau tidak, enak atau tidak, menarik atau tidak. Itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dan lebih tepatnya oleh panca indera. Jadi panca indera dia mendapatkan respon, direspon oleh sensor kita, kemudian kita bisa memberikan persepsi. Enak atau tidak, panas atau dingin, lembut atau kasar, itu hanya bisa dilakukan oleh panca indera. Contohnya kayak gini. Ini kebetulan yang kanan atas gambar saya itu. Saya ya di kantor seperti itu ya kerjanya ya. Kita sering menerima sampel di sensori. Ya, ini contoh kebetulan sampelnya produk udang beridit ya, udang berlapis tepung. Ya. Jadi kalau saya menerima sampel udang beridit itu ya harus dimakan untuk tahu enak atau tidak. Untuk tahu teksturnya itu kasar atau lembut ya harus diraba. Untuk tahu baunya itu apot, ya, gosong, tengi, itu harus dibau. Ini contoh pengujian sensori. Saya ambil dari beberapa SNI ya. Ya, jadi misalkan kopi, bubuk, tepung, itu ada itu. Bentuknya serbuk, baunya normal, tidak ada bau asing. Ini contoh score sheet dari pengujian sensori ya, yang saya ambil dari beberapa standar SNI. Makanya di pengujian sensori itu yang membedakan dengan pengujian yang lain ya, itu dia langsung. Sensori itu tidak menggunakan preparasi. Ya. Jadi sampel disiapkan, kita langsung melakukan penilaian. Yang kedua, tidak ada alat yang dipakai. Teman-teman menilai sebuah produk pangan itu menarik atau tidak visualnya, itu harus dengan mata. Ya. Jadi nggak ada alat apapun. Jadi hanya menggunakan panca indera. Ya. Ya. Makanya di dalam pengujian sensori itu disebut dengan yang namanya pengukurannya subjektif. Teman. Kalau kimia, fisika, biologi itu objektif ya, karena bukan kita yang nilai, tapi alat. Tapi kalau sensori itu subjektif. Jadi benar-benar respon indera kita ketika menerima rangsangan. Makanya sangat penting itu. Kita menyiapkan orang-orang yang melakukan pengujian sensori itu harus siap. Makanya di dalam pengujian sensori itu ada istilah yang namanya itu pemilihan panelis terlatih. Jadi tidak setiap orang yang mampu itu mau jadi panelis. Dan tidak setiap orang yang mau itu mampu.
Kita pernah membuktikan ya, kita pernah membuat suatu program pemilihan panelis yang ikut kira-kira 20. Itu yang lolos hanya 14, yang 6 gagal. Kenapa gagal? Apakah dia tidak pintar? Enggak. Karena beberapa yang gagal itu ada yang lulusan S2. Tapi kenapa gagal? Karena memang bukan nggak baik ya. Kemampuan respon panca inderanya kurang gitu ya. Jadi itu yang tidak bisa dibohongi kalau di pengujian sensori. Jadi kalau respon panca indera kita kurang, itu pasti gagal itu ketika melakukan penilaian panelis terlatih. Ya. Oh, ini gambar saya lagi nih ya. Banyak banget gambar saya. Ini kebetulan 2 ya teman-teman ya. Yang kiri itu sampelnya udang segar itu, yang kanan itu udang bridit. Jadi benar teman-teman, kalau misalnya dibau ya harus dibau. Tapi kalau mencicip ya harus dimakan. Ya. Lalu pertanyaannya besar gini, Pak Mul, bagaimana Pak agar kita bisa melakukan pengujian sensori itu dengan baik? Ya. Bagaimana kita bisa melakukan pengujian sensori itu hasilnya valid, tidak terbantahkan. Ya. Kalaupun ada yang nanya itu kita bisa mempertahankan ya argumen kita secara ilmiah. Ya mau nggak mau labnya harus terakreditasi ya. Ya. Karena di dalam standar ISO 14025 itu ada klausul, ada perangkat, ada aturan yang harus kita tetapi itu terkait dengan pengujian. Kalau klausul-klausul yang ada di dalam ISO 14025 itu kita laksanakan dengan baik, itu insya Allah lah, ya, menghasilkan hasil pengujian yang valid, ya, tidak terbantahkan. Jadi pintu masuknya ini dulu, labnya harus menerapkan prinsip-prinsip GLP ya, dan menerapkan prinsip-prinsip standar ISO 14025. Pertanyaan yang kedua ini, Pak, lab saya itu sudah menerapkan ISO 14025 untuk pengujian fisika, kimia, dan biologi. Misalkan ada yang tanya gitu. Lalu kita itu mau nambah Pak untuk pengujian sensori. Kira-kira langkah-langkahnya apa? Ini ya habis ini teman-teman ya akan saya petakan satu-satu itu. Ya. Kalau teman-teman punya lab pengujian, kebetulan sudah melakukan pengujian sensori. Kebetulan saya minggu kemarin itu baru memberikan materi untuk materi uji sensori pada satu perusahaan. Kebetulan perusahaannya itu memproduksi gula serbuk ya, atau gula halus. Mereka itu sebenarnya kaget, Pak. Ternyata uji sensori itu nggak semudah yang kita bayangkan ya Pak. Hanya tinggal membaui, tinggal merasakan, melihat. Ternyata ada aturannya. Iya, ada aturannya. Ini akan saya sampaikan satu-satu teman-teman. Perlu diketahui kalau kita buka standar ISO 17025, itu klausulnya banyak. Klausulnya itu mulai 4.1 ya. Tidak berpihakan. Sampai yang terakhir itu di klausul 8.9. Kaji ulang manajemen. Tapi yang saya ambil itu hanya sebagian klausul saja yang langsung terkait dengan pengujian. Klausul-klausul yang tidak terkait dengan pengujian nggak saya ambil nih. Contoh misalkan 8.8 audit internal nggak saya ambil karena dia tidak langsung berhubungan dengan uji sensori ya. Yang pertama 6.2 personil. Ini nyawanya di uji sensori itu personil teman-teman. Kenapa personil penting? Karena dia yang akan melakukan penilaian. Ya. Kalau teman-teman melakukan pengujian AS logam berat, nyawanya di alat AS itu. Teman-teman nggak bisa melakukan pengujian kalau nggak punya AS, nggak punya. Ya. Manusianya itu hanya operator, mengoperasionalkan AS, yang menilai AS. Tapi kalau pengujian sensori, nyawanya itu di personilnya. Dan dia harus dilakukan oleh orang yang ahli. Kita sebut dengan yang namanya terlatih. Jadi harus terlatih.
harus training, habis training itu nanti harus berpengalaman, habis pengalaman itu dia harus dilakukan penilaian uji kompetensi. Layak nggak menyandang sebutan panelis terlatih? Yang kedua, yang melakukan itu tidak boleh satu orang. Kenapa tidak boleh satu orang? Karena ketika dia melakukan pengujian satu orang, itu rentan tidak subjektif, teman-teman. Ya. Dia mungkin berangkat kerja ya. Berangkat kerja, diomeli sama istrinya ya, sampai di kantor, di depan kantor ada debt collector yang sudah nongkrong ya. Habis itu ribut sama temannya. Itu pasti pengujian sensornya kacau pasti. Karena dia secara psikis dan psikologis tertekan. Dia pasti ketika melakukan penilaian sensori kacau. Makanya nggak boleh sendirian itu prinsip pengujian sensori. Di tempat saya itu 6 yang melakukan. Ya, makanya disebut panelis. Disebut panelis karena tim ya, lebih dari satu orang. Ya. Mengapa perlu panelis terlatih? Karena yang bisa menilai, mendeteksi penyimpangan, ya. Jadi yang bisa melakukan penilaian ya, sejauh mana produk itu oke atau tidak, ya, produknya itu nikmat atau tidak, enak atau tidak, ya, harum atau apa, ya. Itu hanya indera manusia. Ya, itulah nomor 1 ya, alasan kenapa perlu panelis terlatih. Yang kedua, pengujian sensori itu harus cepat, teman-teman. Contoh nih, saya mohon maaf ya, memperagakan ini. Ya. Saya kepingin menilai sejauh mana sih enaknya biskuit ini. Saya makan. Dalam waktu maksimal 5 detik ya, itu saya harus memberikan respon. Nggak boleh saya makan. Ya. Kemudian berikutnya lagi saya coba lagi. Nggak boleh, teman-teman. Makan sekali, 5 detik harus memberikan respon. Enak atau tidak, manis atau tidak. Ya. Kalau bau, ini baunya apek atau baunya wajar. Ya. Jadi sifatnya cepat. Ya. Lalu yang ketiga, pengukurannya subjektif. Jadi kalau kita memberikan penilaian itu tidak bisa diintervensi. Nggak bisa kita diberikan arahan ya. Nanti sampel nomor 3 itu sampelnya dibikin rasanya enak, nggak boleh, teman-teman. Itu nggak subjektif. Ya. Jadi harus punya skill ya, harus punya kemampuan, punya pengalaman. Yang keempat, menjadi panelis terlatih itu bukan hal yang mudah. Jadi harus ada pelatihan. Jadi panelis sensori satu berlatih, teman-teman. Ya. Baik itu berlatih teori ataupun juga berlatih merasakan satu produk yang akan kita nilai. Lalu setelah berlatih ada yang namanya seleksi. Dan kita harus lolos. Kalau kita nggak lolos, ya selamanya tidak akan bisa melakukan pengujian sensori. Makanya perlu klausul 6.2 ya. Karena 6.2 itu adalah personil. Apa saja yang harus dilakukan lab ya terkait dengan personil? 1, lab itu harus mendata persyaratan calon panelis. Harus ada itu. Ya. Paling enggak pendidikannya yang eksak. Ya. Yang kedua, tidak punya ini ya, kan ada itu beberapa orang itu yang alergi produk tertentu. Nah, itu enggak boleh itu jadi penguji sensori. Saya punya teman dulu zaman SMA ya, teman saya itu alergi yang namanya makanan laut. Itu nggak mungkin itu jadi panelis pengujian sensori untuk produk perikanan. Nah, itu namanya persyaratan itu, teman. Itu harus ada. Ya. Harus dibikin itu. Di IK atau di SOP-nya harus dibikin. Ya, syaratnya bagaimana? Yang nomor 2, lab itu harus punya yang namanya program pelatihan pengujian sensori. Ya. Harus ada itu. Saya beberapa kali ya
diikutkan di kantor untuk melakukan pengujian sensori. Pengujian sensori itu unik ya teman-teman. Tidak cukup hanya teori, tapi harus ada praktikalnya. Lalu kalau dia sudah ikut pelatihan, dia wajib mengikuti proses seleksi. Proses seleksi. Kalau dari seleksi itu dia nilainya bagus, ada aturannya ya teman-teman ya. Misalkan dia ikut ini ya, mengikuti tes rasa dasar misalkan, nilainya itu minimal 80. Ya. Aroma dasar 80. Kemudian ada uji-uji yang lain ya. Jadi ada aturannya itu, tidak setiap yang ikut pasti lulus enggak. Jadi ada standar keberterimaannya. Sampai sejauh mana sih si A, si B ini dia memang pantas ya sebagai panelis terlatih. Lalu kalau dia sudah lolos sebagai panelis terlatih, maka dia diberi job desk, teman-teman, atau instruksi kerja. Ya. Ada 2 ya yang terkait dengan pengujian sensori. Ya. Orang yang melakukan pengujian sensori itu namanya panelis. Orang yang mengorganisasikan pengujian sensori itu kalau di tempat saya namanya penyelia. Ya, ada yang nyebut koordinator ya silahkan. Fasilitator ya boleh. Ya. Jadi yang namanya fasilitator itu dia tidak boleh melakukan pengujian. Hanya boleh menerima sampel dan mempersiapkan sampel, teman. Dan melakukan pengolahan data. Jadi panelis itu hanya menilai, selesai, ditinggal. Yang menerima sampel, yang mengolah sampel, mempersiapkan sampel, dia mengolah data hasil pengujian dari panelis, itu namanya fasilitator atau penyelia. Dan yang terakhir ya teman-teman, karena kompetensi ini bukan titik ya, kompetensi itu proses ya. Setiap tahun itu harus ada namanya pemeliharaan kompetensi panelis terpilih, terlatih. Saya barusan itu, seminggu yang lalu, saya namanya di assessment ulang ya, di assessment ulang oleh penyelia saya. Saya diberi beberapa botol yang isinya rasa dasar dan aroma dasar. Itu dalam rangka pemeliharaan kompetensi. Jadi ini ya, nomor 62. 63, fasilitas dan kondisi lingkungan. Untuk melakukan pengujian sensori, itu butuh ruangan tertentu, teman-teman. Tidak bisa ruangannya itu campur dengan ruangan analis atau campur dengan ruangan pengujian lain, nggak boleh. Dan minimal untuk pengujian sensori itu harus butuh 2 ruangan. 1 ruangan preparasi dan 1 ruang pengujian. Ruang pengujian dan ruang preparasi itu tidak boleh jadi satu. Ya, harus terpisah. Minimal 2 ya. Kalau teman-teman punya lab, ruangannya lebar, tambahi 1 lagi itu ruang diskusi boleh. Tapi minimal 2. Yang harus dilakukan oleh lab, 1. Teman-teman harus punya layout ruangan. Yang di layout ruangan itu minimal ada 2, preparasi dan pengujian. Yang kedua, ruang pengujian dan ruang reparasi itu secara ya bukan berkala ya, setiap hari harus di monitoring ya. Suhunya berapa, kelembabannya berapa, sama intensitas cahaya. Ya. Jadi ada aturannya itu, suhunya itu 20 sampai 25, kelembabannya ada aturannya, intensitas cahayanya itu ada aturannya berapa foot candle ya. Pakai look meter, itu dinilai itu teman-teman setiap hari. Ya. Karena itu bentuk dari namanya GSP ya. Di dalam sensori itu punya aturan sendiri namanya GSP ya teman-teman. Good Sensory Practices atau cara melakukan pengujian sensori dengan baik. Yang ketiga, alat. Perlu diketahui di sini alat ini bukan alat pengujian ya. Jadi untuk pengujian sensori, kalau saya nyebut alat itu sifatnya alat pendukung. Apa alat pendukung ya harus dilakukan pengujian sensori? 1, kelengkapan bilik sensori. Gambarnya seperti itu. Ya. Jadi bilik sensori itu harus disetting tidak contek-contekan.
Tidak boleh saya melakukan pengujian melihat sebelahnya. Ada mejanya, ada kursinya, ada score sheet-nya, ada lampunya, ada jendelanya untuk tempat distribusi sampel. Lampunya juga harus dihitung itu, berapa foot candle. Itu satu alat uji sensori. Yang kedua, uji sensori itu perlu adanya alat untuk menyajikan sampel. Kalau sampelnya makanan seperti ini, ya, lihat ya teman-teman ya, harus disajikan dalam piring saji. Kalau dia minuman harus disajikan dalam bentuk gelas. Perlu sendok juga kalau dia perlu mencicip. Warnanya itu harus ada aturannya. Tidak boleh warna yang harus netral warnanya ya. Krem, putih boleh. Tidak boleh tabrakan dengan warna sampelnya. Itu alatnya. Lalu alat yang berikutnya yang harus dipunya oleh lab pengujian sensori harus punya termohigro. Ya, termohigro itu alat untuk mengukur berapa suhu dan kelembaban dalam ruangan. Lalu harus punya namanya look meter, teman-teman, untuk mengukur intensitas cahaya. Teman-teman bisa lihat ya. Kebetulan di sini ada 3 bilik. Mengukur intensitas cahayanya itu per bilik, teman. Jadi bilik 1 diukur itu. Berapa intensitas cahayanya? Bilik 2 diukur. Bilik 3 diukur. Karena bisa jadi ya, bilik 1 dia terang karena lampunya baru. Bilik 2 gelap atau temaram karena lampunya lama. Nah, itu harus dipastikan bahwa intensitas cahayanya memenuhi. Caranya ya harus punya ini. Lux meter. 4 ya, keterterusan meteorologi. Saya kemarin ditanya ya di LinkedIn, ada yang mengkomen di postingan saya, Pak, pengujian sensori ngapa sih harus punya referen material? Kan dia pengujiannya dengan panca indera, beda dengan pengujian kimia. Ya betul ya. Ini referen materialnya beda. Jadi untuk pengujian sensori ya teman-teman, itu harus kita pastikan terkait dengan keterterusan meteorologi. Yang pertama, kita pastikan ya alat-alat yang kita pakai, termohigro, look meter itu dikalibrasi. Karena 2 alat ini dilakukan untuk melakukan kegiatan pengukuran. Yang kedua, lab pengujian sensori itu harus punya referen material. Ini gambarnya. Ya. Jadi harus punya yang namanya aroma dasar, harus punya yang namanya rasa dasar. Ini saya beri contoh ya. Kalau aroma dasar, rasa dasar itu menurut ISO 8586 itu seperti ini. Teman-teman kepengen menilai, saya kepengen menilai ya, atau kepengen tahu kalau referen material untuk bau tengi itu apa sih? Itu teman-teman, butyric acid. Kalau nggak percaya beli itu. Cara buatnya gimana? Buka ISO 8586. Ada caranya itu. Ambilnya berapa ppm atau berapa gram ambilnya itu ada cara. Teman-teman kalau kepengen melihat aroma dasar rasa asam apa? Pakai itu ya. Pentanoic acid. Di dalam ISO 8586 ada banyak ya aroma dasar ya. Kalau di tempat saya hanya 5 yang diambil. Karena itu secara spesifik sesuai dengan karakteristik produk saya, yaitu produk perikanan. Kalau teman-teman itu produknya lain, ya disesuaikan aroma dasarnya. Yang spesifik. Lalu rasa dasar itu ada 5. Manis, asam, asin, pahit, dan gurih atau umami. Dan kita harus punya itu rasa dasarnya. Contoh kalau ada rasa dasar itu kita pakai sukrosa. Kalau rasa dasar asin pakai garam. Satu lagi teman-teman,
bagusnya lagi, teman-teman itu punya referensi material spesifik produk. Contoh, Pak, saya itu melakukan pengujian pada produk kopi. Ini referensi materialnya gimana? Teman-teman cari itu beberapa produk kopi yang reject ya, dikumpulkan dalam wadah. Yang baunya apa, baunya itu enggak. Itu bisa jadi referensi material. Ya. Jadi nanti kalau ada panelis baru pengen belajar, dia nggak tahu nih aroma kopi ngapak itu kayak gimana sih? Tinggal lembawi saja dari kopi-kopi yang sudah kita kumpulkan, yang memang dia punya bau yang memang tidak tidak dapat diterima. Itu ya teman-teman ya 65 ketelusuran metodologi. Nomor berikutnya 72 validasi dan verifikasi metode pengujian. Ini agak unik ya. Kalau kita bicara pengujian kimia, fisika, itu cara validasinya kan kita ngitung akurasi, presisi, LOD, LOG, linearitas. Kalau teman-teman ngukur akurasi, ngukur presisi untuk pengujian sensori ya nggak bisa teman-teman. Nggak ada. Sensor itu ukur akurasi, caranya gimana? Nggak ada. Ukur presisi, ukur LOD, nggak ada. Lalu gimana Pak? Saya bikin laporan validasi. Ini kebetulan pernah ada yang nanya ya, saya. Pak, pengujian sensori itu laporan validasinya gimana? Laporan validasi penguji sensori itu urutannya seperti ini teman-teman. Dari teman-teman itu menyaring calon panelis. Calon panelis itu nanti mengikuti uji kemampuan dasar, jadi panelis terpilih, lalu dia melakukan uji kemampuan produk sampai jadi panelis terlatih, itu namanya laporan validasi. Jadi laporan validasi di pengujian sensori itu punya metodologi sendiri, tidak bisa disamakan dengan pengujian kimia dan fisika. Kalau teman-teman kepengen baca detail ya, silakan beli standarnya. ISO 8586. Ada itu di pesta.bsn.go.id. Murah harganya ya. Nggak mahal itu. Berikutnya. Rekaman teknis. Rekaman teknis itu di klausul 7.5. Rekaman teknis itu apa sih? Rekaman teknis itu adalah rekaman dari kita nerima produk dari pelanggan, atau saya nyebutnya namanya raw material ya. Kita nerima produk dari pelanggan sampai jadi hasil uji. Itu namanya rekaman teknis. Bentuknya apa? Nomor 1, teman-teman harus punya IK metode pengujian per produk. Ya. Jadi kalau teman-teman itu punya produk 5, misalkan 1 produk terigu, 2 produk biskuit, 3 produk susu UHT, 4 produk teh misalkan, 5 produk kopi bubuk misalkan atau kopi instan. Maka harus punya IK metode pengujian 5. Harus spesifik per produk. Karena setiap produk itu cara penyajiannya beda-beda. Ya. Cara menyajikan kopi bubuk dengan susu UHT itu beda caranya. Jadi harus punya itu namanya IK pengujian sensori. Yang kedua, teman-teman harus punya formulir dari nerima sampel sampai jadi hasil pengujian. Termasuk formulir atau score sheet lembar penilaian untuk pengujian sensori. Dan ini per produk ya. Ya. Jadi untuk misalkan saya punya biskuit, ya score sheet-nya sendiri. Saya punya produk kopi instan, ya, score sheet-nya sendiri. Jadi itu harus punya itu dari awal sampai akhir. Yang terakhir, ini terkait dengan penjaminan keabsahan hasil. Kalau ini ya teman-teman ya, 72 validasi. Validasi itu gini, filosofinya ya. Validasi itu adalah proses untuk memberikan bukti bahwa kita bisa melakukan satu metode pengujian. Itu validasi.
Jadi kalau teman-teman itu bisa melakukan dari awal sampai akhir, itu artinya lab teman-teman terbukti itu memang cakap ya, memang layak, memang mampu melakukan metode pengujian. Itu validasi. Tapi kalau penjaminan keabsahan hasil, itu teman-teman itu menjamin kontinuitas. Jangan-jangan hari ini oke kerjanya, besok nggak stabil. Besoknya lagi, ya, besoknya lagi kacau, hasilnya beda dengan yang awal. Untuk menjamin kontinuitas stabil itu 77 itu penjaminan keabsahan hasil. Yang kedua, kita juga bisa memberikan jaminan ya bahwa hasil pengujian lab kita itu setara hasilnya dengan lab lain. Sebanding. Itu dengan 77 penjaminan keabsahan hasil. Caranya gimana? Teman-teman mau nggak mau harus ikut yang namanya uji profisiensi. Ya. Dari uji profisiensi itu nanti providernya menerbitkan yang namanya laporan uji profisiensi. Teman-teman tahu itu laporannya. Kinerja saya baik atau enggak itu tahu. Kalau nggak ada yang menyelenggarakan uji profisiensi untuk pengujian sensori, karena memang jarang ya, pengujian sensori itu jarang PUP-nya ya. Penyelenggara uji profesi ini jarang. Teman-teman harus buat namanya program uji banding. Teman-teman buat bikin sampel, pastikan sampelnya homogen, stabil, lalu kirim ke beberapa lab, lalu minta hasilnya. Nah, teman-teman buat laporan sendiri, namanya laporan uji banding. Ya, itu ya. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan pengujian sensori untuk pemenuhan klausul 1725. 62 personil, 63 kondisi lingkungan, 64 alat, 65 itu ketelusuran meteorologi, 72 itu pembuatan laporan validasi, 75 itu rekaman teknis, 77 penjaminan keabsahan hasil. Teman-teman mungkin nanya ya, Pak 76 kok nggak masuk kenapa? 76 itu 7.6 itu ini ya, ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu hanya berlaku untuk produk pengujian yang terukur, teman, dengan menggunakan alat ukur. Untuk sensori karena tidak menggunakan alat ukur ya nggak bisa dibuat laporan ketidakpastiannya. Ya, jadi kita bebas dari klausul 7.6. Ya. Ini saya punya list teman-teman. Kalau nanti teman-teman bingung ya, Pak, penjelasan Pak Mul tadi runtut ya, bagus dari awal sampai akhir. Tapi ada nggak satu bentuk tabel agar saya ketika nanti menilai lab saya itu enak? Ini teman-teman. Ya, nanti silakan kalau teman-teman membutuhkan ya, slide yang khusus yang ini ya, di print. Ya, nanti teman-teman cek sendiri-sendiri. Kira-kira di lab teman-teman ini sudah masuk belum itu? Contoh, sudah punya persyaratan calon panelis belum? Oh, belum ada, Pak. Centang, belum. Ini juga sekalian saya memberikan informasi ya, kalau teman-teman yang sekarang itu sudah terakreditasi ISO 1125, kebetulan sudah terakreditasi di pengujian sensori, ketika ada asesmen, tolong ini dibuat jadi pegangan. Satu saja ini teman-teman nggak lakukan, itu potensi temuan. Ya. Pasti temuan. Satu aja nggak ada, potensi temuan. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya di lab sensori. Itu ya teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan, karena sekali lagi saya dibatasi durasi ya, hanya 1 jam menyampaikan. Ya. Dan habis ini ada QA. Tapi sebelum kita ke sesi QA, saya mau menyampaikan ya. Untuk training hari ini to be continue ya teman-teman, berlanjut. Insya Allah nanti kita ketemu pada hari Sabtu dengan materi yang lebih luas. Ya. Contoh, teman-teman mau nanya sama saya, Pak, tolong saya jelasin Pak, bagaimana urut-urutannya cara melakukan pembentukan panelis terlatih.
caranya gimana, metodenya apa. Kalau saya bikin aroma dasar itu konsentrasinya berapa ppm atau berapa persen. Ya. Kemudian pengolahan datanya bagaimana. Ya. Itu hari Sabtu saya jelaskan. Ya. Teman-teman kepengen belajar, Pak, itu untuk prinsip GSP ya, Good Sensory Practice itu bagaimana sih? Apa saja yang harus dinilai dalam good sensory practice? Karena saya punya tabelnya ya teman-teman. Ada tabel good sensory practices untuk menjamin agar pengujian di tempat kita itu memang benar-benar valid ya. Ada listnya itu good sensory practices. Itu juga hari Sabtu. Ya. Lalu pada hari Sabtu itu nanti akan saya terangkan jenis-jenis pengujian sensori. Karena pengujian sensori ada 3 ya. Ada uji diskriminatif untuk mengetahui perbedaan antara sampel, ada uji deskriptif untuk mendeskripsikan perbedaan, dan ada uji hedonik. Itu jenisnya macam-macam. Ya. Dan materi-materi yang lainnya. Ini insya Allah kalau teman-teman ikut hari Sabtu, ilmunya tambah luas. Ya. Terutama dikhususkan satu untuk teman-teman yang memang dipersiapkan sebagai calon panelis terlatih. Yang kedua, kalau teman-teman bekerja di industri pangan, karena ini penting. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kebetulan ini bulan ini staff ini berbaik hati. Biasanya saya diberi kuota 1 kali ya. Khusus bulan ini 2 kali. Kita nanti juga ketemu pada tanggal 19 Maret ya. Ini khusus untuk teman-teman yang misalkan ya, Pak, saya itu kan sering melakukan pengujian kimia. Maksud saya melakukan pengujian kimia terus, saya nambah skill dong. Ya, silakan. Ya. Jadi auditor ISO 17025 ya. Auditor internal maksudnya. Yang kedua, saya rekomendasikan untuk teman-teman yang dipersiapkan sebagai calon auditor internal. Yang ketiga, untuk teman-teman yang sering melakukan audit internal, tapi kepengen merefresh ya, ilmunya. Masih layak enggak ilmu saya ini? Ini juga menarik ya, karena nanti akan saya paparkan dari A sampai Z terkait dengan audit internal. Kalau yang tanggal 19 ini ada bonusnya ya. Kalau teman-teman sebagai auditor internal, biasanya kan kesusahan itu. Pak, saya itu mau jadi audit internal, tapi saya bingung itu buat checklistnya. Nah, teman-teman ikut yang tanggal 19. Nanti kita berikan gratis itu. 9 form ya. Ada form program audit, ada form penunjukan audit, ada form penilaian auditor, ada form pemberitahuan audit, audit plan atau rencana audit, ya, termasuk checklist. Checklistnya juga macam-macam ya. Checklist untuk manajer teknis sendiri, untuk manajer mutu sendiri, untuk penyelia sendiri, ya, untuk kepala labnya sendiri, ya. Dan ada tambahan spesialnya ya. Saya kemarin beberapa kali dicurhati ya sama beberapa lab. Dia nanya saya, Pak, kenapa sih setiap kali saya di-assess oleh Kan, lalu saya jawab, itu pasti kok nggak puas ya Kan. Dan rata-rata sama itu penyakitnya. Laboratorium membuat akar penyebab masih menirukan kalimat dalam temuan. Itu biasanya. Jadi membuat akar penyebab, membuat tindakan perbaikan, membuat tindakan korektif itu ada ilmunya, teman-teman. Tidak hanya asal nulis. Nah, ini juga akan saya sampaikan dalam training tanggal 19. Ya. Teman-teman ikut 1, boleh ikut 2 lebih baik. Ya. Itu ya, Bu Silma ya. Mungkin paparan dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Mulyono atas pemaparan materinya.
Ini sudah ada cukup banyak pertanyaan dari para peserta, Pak. Jadi Dan begini ya. itu benar ya, Pak ya. Pertanyaan-pertanyaannya masih masuk ke dalam materi, nggak kayak kalau webinar biasanya, Pak. Ini sudah saya pilihkan ya, Pak ya, beberapa Ya. pertanyaan dari para peserta. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke, ya teman-teman, kita akan mulai masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang sudah masuk melalui chat box akan saya ajukan kepada Pak Mulyono. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mirip, ada yang saya gabungkan, ada juga yang mungkin saya lewatkan ya, karena mungkin dari peserta yang lain ada yang sudah menanyakan seperti itu. Silakan nanti bila masih ada waktu dari teman-teman boleh sampaikan juga pertanyaannya sekarang melalui chatbox ya. Oke, Pak Mulyono sudah siap, Pak? Siap Insya ya. Allah. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Pak ya. Dari Kak Windy menanyakan terkait penilaian sensori terlatih. Memiliki kriteria secara umum itu bagaimana ya, Pak ya? Lalu terkait tadi yang Pak Mul ceritakan ya, beberapa ada yang gagal itu karena dari segi sensorinya kurang. Apakah ada faktor lain lagi, Pak? Ya, makasih ya. Ini pertanyaan bagus dari Bu Windy ya. Yang pertama, kriteria umum sensori terlatih ya. Ya. Kita itu mencari kita jangan bicara panelis terlatih dulu Ibu ya. Kita awalnya itu calon panelis terlatih. Ya. Calon panelis terlatih itu satu terkait dengan pendidikan. Itu paling enggak ya yang eksak lah. Ya. Itu ya. Terus yang kedua itu yang paling penting itu tidak punya masalah kesehatan. Ya. Contoh nih, Bapak Ibu melakukan pengujian produk gula kayak yang minggu kemarin saya ngisi training ya. Tapi calon panelis terlatihnya itu diabetes. Itu pasti ya inilah kurang bagus lah. Ya, jadi jangan sampai punya masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan yang berat ya, yang mengganggu respon panca indera itu nggak bisa. Kira-kira itu teman-teman. Nah, tapi selanjutnya ada beberapa tahapan. Ya. Kalau teman-teman nanti buka di slide saya itu, ya slide saya itu kan ada itu 7.2 validasi. Ya, itu tahapannya dari awal sampai akhir ya, yang harus ditetapi. Ya. Yang kedua ya, gagal kenapa? Satu, Pak Ibu ya. Biasanya dia ini ya kepekaan panca inderanya kurang. Dan ini nggak ada hubungannya dengan pendidikan ya. Teman-teman bisa lah S2 atau S3 ya. Tapi namanya kepekaan panca indera itu tidak bisa dimanipulatif ya. Dan itu terbukti itu. Ketika nanti kita ini ya dihadapkan misalkan ada rasa dasar misalkan. Ada pahit, asam, asin, manis, umami. Kalau kepekaan lidah kita nggak bagus, susah bedain. Bayangan saya gini teman-teman. Contoh misalkan teman-teman mau mendeteksi rasa manis. Manis itu kan gula ya. Untuk larutan yang kita bikin ya, larutan untuk rasa dasar, itu bukan kayak es teh gitu manisnya enggak. Manisnya itu tipis. Manisnya tipis banget. Uang itu hanya berapa gram dicampurkan dalam 1 liter air. Tipis banget manisnya. Jadi kalau sensor lidah teman-teman nggak bagus, pasti gagal itu. Karena kita pernah alami kayak gitu ya. Di tempat kita seperti itu. Ada beberapa yang gagal itu, memang responnya nggak bagus. Itu ya Bu Windy ya. Paling utama itu. Ya. Paling utama itu memang sensornya kurang bagus. Ya, kalau faktor lainnya mungkin ada atau tidak, Pak Mul? Umur, Pak. Jadi itu tidak bisa dielakkan ya, bahwa semakin bertambahnya usia itu respon. Saya buka literatur ya Pak Ibu ya. Contoh misalkan respon untuk indera pengecap di lidah ya. Itu namanya taste bud kan. Taste bud orang dewasa yang umur 20 sampai 30 tahun ketika dibandingkan dengan orang yang tua ya, umur 50 60 tahun, itu taste budnya
jadi separuhnya. Itu dua umum. Yang ketiga emosional. Jadi ketika kita dinilai pas keadaannya psikisnya terganggu ya, berangkat kerja dimarahi sama istrinya, sampai kantor ada ditongkrongi sama debt collector, waduh itu kacau itu pasti hasilnya. Itu Bu, kira-kira 3 itu. Nah ya, oke. Terima kasih banyak Pak Mulyano atas pemaparan jawabannya. Silakan dari Kak Windy, bila ada feedback silakan bisa disampaikan. Nah, nyambung nih Pak, tadi kan membicarakan terkait kriteria ya. Lalu pertanyaan dari Kak Wenggi, siapa yang akan melatih dan menyeleksi kita Pak sebagai panelis? Kalau untuk lab baru ya Bu, Ibu, saya contohnya lab kita dulu. Dulu saya itu dilatih sebagai panelis terlatih itu kira-kira tahun berapa ya? 2017-an ya. Di tempat kita kan memang belum ada yang memadai ya. Ya kita panggil expert dari luar untuk menyeleksi. Tapi kalau di dalam kantor itu sudah ada yang expert, sudah orang yang ahli dalam melakukan penilaian, ya, bisa ikut menyeleksi. Ya. Jadi nggak boleh ya, saya menyeleksi, terus saya ikut, nggak boleh. Itu nanti nggak objektif. Sama dengan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi di pengujian sensori itu ada yang namanya panelis, ada yang namanya fasilitator atau penyelia. Penyelia itu nggak boleh melakukan penilaian. Ya, nanti nggak objektif. Itu ya, Pak Wenggi Lapendi ya. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Mulyano atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Pertanyaan dari Kak Maria menanyakan, untuk mengukur sensitivitas masing-masing panelis itu bagaimana Pak? Contoh, dalam suatu lab tidak hanya punya satu komoditi produk yang diujikan. Apakah cukup hanya dengan uji rasa dasar saja untuk mewakili keseluruhan komoditi? Bagaimana Pak Mal? Saya izin share screen ya, Pak ya. Oh ya, boleh Pak, silakan. Ya, ini izin ya teman-teman ya. Ya. Ini menjawab pertanyaannya tadi ya. Bahwa kalau saya bilang ya, untuk uji warna itu dengan menggunakan buku Ichihara ya teman-teman ya, kayak tes buta warna itu uji warna. Uji rasa itu kita harus melakukan penilaian untuk 5 rasa ya. Pahit, asam, asin, pahit, dan gurih ya atau umami. Kalau aroma, kalau di tempat saya itu ada 5, asam, gosong, tengi, rumput laut, dan jamur. Ketika teman-teman itu lolos itu belum panelis terpilih teman-teman, baru terpilih, belum terlatih. Ingat ya, teman-teman lolos itu baru terpilih, belum terlatih. Lalu gimana Pak agar jadi terlatih? Ya kita harus melakukan penilaian pada produk yang spesifik. Kalau teman-teman itu disiapkan sebagai panelis sensori produk biskuit, sampelnya harus biskuit. Teman-teman disiapkan sebagai panelis sensori untuk kopi, sampelnya harus kopi, harus sesuai. Itu namanya uji kemampuan produk. Nah, kalau itu lolos, baru disebut panelis terlatih. Itu ya Bu ya penjelasannya. Jadi berjenjang, tidak langsung seketika jadi panelis terlatih. Oh, oke. Oke, terima kasih Pak Mulyano atas jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ya, pertanyaan dari Kak Buhori menanyakan, apakah perlu Pak untuk mengetahui produk yang akan mengalami kadaluarsa itu perlu dilakukan pengujian sensori dari rasa, bau, dan bentuk dari produk yang kadaluarsa agar ketahuan seperti apa rasa, bau, dan bentuk seperti roti dan produk pangan lainnya. Bisa. Contoh ya, saya punya produk pangan. Ini biskuit. Saya itu kepengen menilai apakah setelah saya simpan produk saya selama 1 minggu, itu dia mengalami penurunan mutu secara sensori. Bisa, Bu. Caranya gimana? Saya ambil produk nomor 1 yang A ya, produk hari ini, dan produk B, produk yang misalkan 1 minggu lalu. Dua-duanya saya nilai.
Kan kelihatan, Pak. Itu bagus lagi kalau kita melakukan penilaiannya itu pakai uji namanya QDA ya, kualitatif deskriptif analisis. Karena macam-macam ya, untuk pengujian sensor itu macam-macam. Ini bisa itu dengan melakukan penilaian dengan uji deskripsi, lebih spesifik lagi QDA ya, kualitatif deskriptif analisis. Jadi ketahuan itu. Oh, kalau misalkan hari ini itu tingkat kemanisannya 10 misalkan. Mungkin setelah 5 hari tingkat kemanisannya hanya 5. Berarti selama 5 hari itu turun 5 grade. Itu baru kemanisan ya. 2 tekstur misalkan. Oh, hari ini teksturnya renyah, berarti angkanya 10. Setelah 5 hari turun menjadi 6. Gitu Pak Bukori ya. Nanti kita tahu ya. Ternyata kalau kita simpan selama 1 minggu, itu pengaruhnya kemana itu tahu. Oh, ternyata hanya bau saja. Teksturnya enggak signifikan. Oh, ternyata pengaruhnya ke visual, menjadi warnanya semakin buram. Itu Pak. Bisa. Dan memang gitu Pak. Setahu saya kalau di perusahaan-perusahaan pangan itu, untuk menentukan umur simpan itu salah satunya dengan mengerjakan uji sensori. Tapi sekali lagi ya, saya sampaikan teman-teman ya. Uji sensori itu bukan uji yang berdiri sendiri-sendiri. Tetap perlu uji fisika, kimia, dan biologi. Kalau secara sensori oke, masih enak, tapi jumlah bakterinya tinggi, ya tetap tidak layak makan. Itu ya, Pak Fori. Ya, terima kasih banyak Pak Mulyono atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Pertanyaan dari Kak Novita Dewi. Untuk pengujian sensori, itu apakah ada jaminan bahwa pada saat panelis menguji tidak merugikan atau membahayakan bagi si panelis? Dan untuk pengujian sensori itu apakah dilakukan setelah tahap pengujian fisika, kimia, dan biologi, atau bagaimana Pak Mul? Ya, oke. Saya buka slide lagi ya. Oh ya, boleh Pak, silakan. Ini teman-teman ya. Di dalam kita pemilihan panelis terlatih itu ada yang namanya penyaringan, teman. Penyaringan itu salah satu yang paling gampang itu dengan kuesioner. Di dalam kuesioner itu salah satu item pertanyaannya itu terkait dengan kesehatan. Nanti teman-teman kalau misalkan ikut training hari Sabtu besok ya, tanggal 12, itu saya share itu bentuk kuesionernya. Ada beberapa pertanyaan yang langsung terkait dengan masalah kesehatan. Dan itu berhubungan dengan pengujian sensori. Itu caranya ya, Mbak siapa tadi? Jadi tidak boleh dipaksakan. Kalau memang dia ada masalah kesehatan, ya jangan ikut di pengujian sensori. Contoh tadi ya, tiap hari harus melakukan penilaian produk gula halus. Karena mau nggak mau harus mencicip kan. Tapi dia punya penyakit diabetes, nggak boleh lah. Saya alergi ikan. Saya diminta oleh pimpinan saya jadi analis sensor, ya nggak bisa, nggak boleh. Itu membahayakan. Nah, tahunya membahayakan atau tidak dengan cara pengisian kuesioner atau interview. Ya, jadi itu awal itu penyaringan awal sebelum dia ini ya ikut proses berikutnya. Itu ya Mbak Silema ya. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Mulyono atas jawabannya. Kita kembali ke slide pertanyaan ya Pak ya. Oke. Ya, oke Pak. Nyambung lagi nih Pak dengan pertanyaan Kak Surya. Jadi urutannya ketika kita akan melakukan pengembangan suatu produk, melakukan apa dulu nih Pak? Biologi, kimia, dan fisik, terus sensori, atau ada urutan tertentu kah? Kalau saya ya, bareng kalau saya. Kalau SDM-nya ada ya. Kembali lagi SDM ya teman-teman. Saya ngambil contoh gini teman-teman. Di tempat saya itu untuk pengujian sensori itu bukan orang khusus ya. Kita itu punya 10 tim ya, 10 orang. Contoh saya. Saya itu analis kimia juga panelis sensori. Tapi ada teman-teman itu yang sebagai analis mikrobiologi, panelis sensori.
Lah kapan melakukan pengujian sensori? Yang nunggu sekumpulnya, teman. Kalau teman-teman itu labnya gede, personilnya banyak, bolehlah menunjuk orang khusus sebagai peneliti sensori. Ya itu mungkin bisa bareng itu, pengujian kimia, fisika, biologi. Tapi kalau di tempat saya nggak bisa bareng pasti, karena orangnya terbatas. Ya, jadi nggak ada urutannya ya, teman. Nggak ada urutannya. Itu tergantung situasi lah. Kalau memungkinkan ya bisa bareng, tapi kalau nggak memungkinkan, ya mungkin bisa sensori mungkin bisa awal atau bisa terakhir. Oke, sip. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya ya Pak Mol ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini pertanyaan dari Kak Rafli dan Kak Hana. Cukup mirip ya Pak ya. Menanyakan terkait kriteria khusus untuk pengujian produk yang sudah spesifik nih Pak. Misal susu dan bubur bayi, atau misal mie instan, atau produk-produk berbahan dasar sayuran. Itu kriteria untuk panelis terlatihnya ada atau tidak ya Pak Mol? Sebenarnya gini Bu, untuk panelis terlatih itu prosedurnya kayak tadi saya sampaikan ya. Iya Pak. Saya sampaikan ya. Share lagi ya Bu. Kalau nggak mau. nggak aneh. Ya, ini mau share screen lagi atau bagaimana Pak? Ya, screen ya. Oh ya, oke. Silakan Pak. Jadi untuk pemilihan panelis terlatih ini sudah template-nya seperti ini ya teman-teman. Ini bukan saya yang bikin ya, tapi itu menurut ISO 8586. ISO 8586 itu pemilihan panelis terlatih. Nah, mungkin untuk produk tertentu ya, misalkan produk bayi, misalkan makanan bayi. Nah, mungkin bisa ditambahkan itu. Oh iya, sorry. Bentar. Saya mau dulu. Untuk produk makanan bayi, ini yang ditanyakan mungkin kalau penangkapan saya ya, ini kan terkait dengan kesukaan ya. Pak, kalau saya punya produk makanan bayi ini suka atau tidak? Nah, itu ada uji khusus, Bu. Ada uji khusus. Jadi contoh ya, misalkan kita punya produk permen karet untuk anak-anak, punya produk es krim untuk anak-anak, makanan bayi. Itu ada uji lainnya, Bu. Bukan uji ini, tapi lebih tepat uji hedonik. Itu beda lagi itu. Jadi yang saya sampaikan ini untuk kegiatan laboratorium. Tapi untuk kegiatan marketing misalkan, itu beda lagi namanya uji hedonik. Jadi biasanya setahu saya ya, setiap perusahaan itu ketika mau melaunching produk, mau jualan produk, itu pasti ada uji hedonik. Untuk memastikan pelanggan atau masyarakat itu suka. Salah satunya ya harus diuji cobakan pada usernya, Bu. Kalau misalkan produk makanan bayi, ya harus ada sampel itu. Jumlah bayi berapa, dicoba ini ya, makan, suka atau tidak. Kalau dia produknya es krim untuk anak-anak, ya respondennya harus anak-anak ya. Suka atau tidak anak. Itu ya, Bu. Kira-kira jawabannya. Oke, terima kasih banyak Pak Mulyono atas jawabannya. Kita kembali ke slide pertanyaan ya Pak ya, sebentar. Antusias ya. Lanjut ke lumayan ya Pak ya, ini pertanyaannya banyak. Waktunya masih ada 5 menit lagi nih Pak. Masih ada beberapa pertanyaan, jadi nanti ini secukupnya ya teman-teman ya, selama waktunya cukup kita masih bahas untuk pertanyaan-pertanyaannya, namun mohon maaf nanti bila waktunya sudah habis, tidak bisa kami jawab semua ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Pertanyaan berikutnya Pak, dari Kak Ahmad Ashraf, menanyakan, jika uji sensori itu merupakan salah satu syarat pada produk pangan, mengapa pada suatu produk pangan, terutama pada kemasan, tidak ditampilkan hasil uji sensori tersebut, Pak? Sedangkan itu bisa dijadikan sebagai suatu referensi mengenai produk tersebut sudah berkualitas dari parameter uji. Biasanya hanya tertera kandungan gizi, dan berat bersih dari produk tersebut. Silakan Pak Mol. Ya, ini pertanyaan bagus ini. Betul, Pak. Untuk uji sensori memang tidak tertera langsung ya. Karena kalau tertera langsung itu agak janggal ya. Oh, rasanya manis.
teksturnya kasar misalkan. Tapi teman-teman kalau misalkan lihat ya, secara tidak langsung itu ada beberapa produk ya, yang ada indikasi sensorinya. Contoh, saya pernah membeli produk susu. Kebetulan anak saya yang pulang sekolah, itu ada tulisannya itu. Jangan diminum apabila rasanya apa gitu ya, apa kecut, apa-apa. Itu sebenarnya sudah peringatan itu, Pak. Tapi secara spesifik memang tidak ditulis, Pak. Karena memang tidak terukur ya, susah nanti ukurnya. Beda dengan kimia, fisika itu bisa terukur. Tapi kalau sensori susah. Yang bisa melakukan hanya panelis terlatih. Tapi saya yakin, Mbak, setiap produk pangan yang beredar di masyarakat dan itu sudah diperjualbelikan secara luas ya, itu pasti dia sudah tes pasar dulu, namanya uji hedonik, uji kesukaan. Kalau enggak ada tes pasar dulu, ada uji hedonik, produknya itu pasti enggak laku. Itu ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Mulyono atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Windy menanyakan terkait suhu dan kelembaban. Bagaimana kalau pemantauannya tidak dilakukan Pak di ruang panelis? Apakah dapat mengganggu proses penilaian sensori? Lalu untuk peralatannya apakah ada alat khusus seperti sendok dan piring dan apakah harus steril juga? Ini pertanyaan keren nih dari Mbak Windy. Ini tadi sudah kayaknya Mbak Windy ya? Iya, pertanyaan kedua Pak. Gini Mbak Bu Windy ya. Untuk suhu kelembaban itu pengaruhnya ada dua. Bisa pengaruhnya ke panelisnya, bisa juga panelisnya ke sampelnya. Itu yang mengkhawatirkan. Makanya harus ada monitoring suhu dan kelembaban. Contoh ya, Mbak Windy bayangkan menjadi panelis sensori, tapi nggak ada AC, suhunya 30. Aduh, itu nggak karu-karuan ini. Pasti nggak karu-karuan, nggak nyaman bekerjanya. Itu pengaruh ke panelisnya ya. Pengaruh ke produknya. Contoh teman-teman ya, melakukan penilaian di tempat saya. Kebetulan ada sampel ikan segar. AC-nya mati, suhunya 30 derajat. Itu cepat mengalami penurunan mutu kan. Jadi itu pengaruhnya ya Mbak Windy ya. Lalu alat khusus sendok piring itu kalau steril enggak ya, yang penting bersih. Yang penting bersih. Kemudian warnanya itu tidak senada dengan warna sampel karena untuk uji visual itu nanti bisa mempengaruhi penilaian ya. Dan warnanya netral, putih, krem, nggak boleh warna hitam, biru tua, enggak. Itu ya Bu Windy. Ya, terima kasih banyak Pak Mul. Mungkin ini setelah ini adalah pertanyaan terakhir ya Pak ya. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya karena waktunya sudah mepet. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Aditya menanyakan, untuk mencari referensi standar organoleptik, apakah ada listnya tersendiri Pak Mul? Ada Pak, di ISO 858. Teman-teman bisa ini ya, bisa beli di bsn.go.id. Itu ada itu. Bagaimana saya bikin larutan rasa dasar. Misalkan manis, pakai sukrosa. Sukrosanya itu buatnya gimana? Ada itu di ISO itu. Itu rasa ya. Yang aroma, saya mau bikin aroma dasar. Ya. Misalkan gosong, tengi. Itu dari apa itu? Buatnya gimana? Ada itu di ISO 858. Tapi kalau teman-teman kepengen praktis, ikut training hari Sabtu ya. Itu ada semua di situ. Ya, oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Mulyono atas jawabannya. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir ya Pak Mulyono ya, karena sekarang sudah pukul 17.25. Waktunya sudah habis untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Mohon maaf untuk teman-teman, mungkin beberapa pertanyaan ada yang tidak terjawab ya. Silakan mungkin kalau kurang puas, ingin membahas lebih mendalam, bisa ikut kegiatan training Pak Mulyono ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, sesi materi dan sesi tanya jawab sudah selesai Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Setelah ini kita akan masuk ke
Sesi penutupan dan foto bersama, kita awali dengan foto bersama terlebih dahulu ya. Silakan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, bila tidak ada kendala pada device yang digunakan, mohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Silakan, kami tunggu. Oke, yang lain ya, silakan boleh siap-siap. Nah, sambil menunggu teman-teman siap-siap nih, Pak Mul, mungkin boleh sekalian closing statement, menyampaikan pesan-pesan untuk para peserta webinar pada sore hari ini, Pak. Silakan. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada SAF ya, memberi kesempatan untuk mengisi webinar hari ini. Terutama kepada teman-teman ya, saya sampaikan terima kasih karena per detik ini masih setia ya, 156 orang yang ikut webinar ini. Harapan saya semoga webinar ini walaupun cuma 1 jam, paling enggak menambah ya, ilmu ya bagi teman-teman, terutama terkait dengan pengujian sensori. Karena pengujian sensori itu ya, kalau teman-teman bekerja di pengujian atau di perusahaan pangan itu penting, teman. Coba saya bisa berikan bayangan ya. Kenapa produk satu merek ini instan itu disukai oleh konsumen Indonesia? Saya nggak nyebut merek ya. Ada rasa rendang, ada rasa ayam panggang. Karena memang R&D untuk sensornya keren itu. Terutama flavoritnya ya. Jadi ada satu jabatan namanya flavorist, itu ada di industri pangan. Itu pasti dia basicnya dari pengujian sensor. Terima kasih teman-teman. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Mulyana. Oke, kita akan langsung sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Nanti untuk link presensi dan link materi akan kami bagikan setelah foto bersama ini. Oke, untuk halaman yang pertama terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Ini sudah on cam semuanya. Ada Pak Mul juga ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Maaf. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Sebentar ya Bapak Ibu, saya pindahkan terlebih dahulu. Oke, lanjut ke halaman yang kedua. Silakan Bapak Ibu di halaman kedua, ini juga banyak yang on cam ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Halaman ketiga masih ada beberapa yang on cam ya. Silakan siap-siap dulu. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Ya, oke. Teman-teman sekalian, setelah ini kita akan mengisi presensi terlebih dahulu ya. Ya, ini adalah link materi dan link e-sertifikat. Silakan Bapak Ibu bisa dicatat terlebih dahulu dan disimpan. Kemudian ini di bawah adalah link presensi. Ini ada atau link absen ya, barangkali Bapak Ibu kurang familiar dengan kata presensi. Ini adalah link absennya. Saya kirimkan juga di chat box ya, agar bisa langsung diklik. Sebentar. Oke, silakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, link presensinya sudah saya kirimkan di chat box. Bisa langsung diklik ya. Coba diakses terlebih dahulu, teman-teman. Bisa diakses atau tidak, dan mohon konfirmasinya. Bila ada kesulitan akses, silahkan informasikan ya, agar bisa kami bantu untuk aksesnya. Oke, terima kasih atas konfirmasinya, teman-teman. Silakan diisi terlebih dahulu ya, karena nanti untuk proses e-sertifikat akan kami gunakan data dari presensi ini. Jadi bila Bapak Ibu sekalian tidak mengisi presensi, maka nanti sertifikatnya tidak akan kami proses. Seperti itu. Silakan diisi terlebih dahulu, jangan lupa di-submit ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa disimpan juga link materi dan link e-sertifikatnya. Untuk materi saat ini sudah siap untuk di-download ya. Sedangkan untuk e-sertifikat nanti mohon ditunggu, akan kami unggah H+7 hari kerja setelah webinar ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon untuk hari Minggu dan tanggal merah tidak dihitung ya, karena bila hari Minggu dan tanggal merah kami off.
tidak masuk ke dalam hari kerja. Silakan nanti ditunggu pada H+7 hari kerja ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin sambil menunggu mengisi presensi ya, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Ini ada informasi training ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Mulyono terkait dengan webinar pada sore hari ini. Kami akan mengadakan training tentang teknik analisa sensori produk pangan. Nanti akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2022. Dan nanti untuk para mahasiswa D3, S1, fresh graduate dan job seeker akan dikenai biaya Rp150.000. Sedangkan untuk mahasiswa S2, S3, karyawan, dan umum akan dikenai biaya Rp400.000. Silakan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin mempelajari tentang analisa sensori lebih mendalam, bisa langsung melakukan registrasi atau pendaftaran melalui link yang sudah tertera pada poster ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pendaftaran dan konfirmasi keikutsertaan nanti kami tunggu hingga H-1 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi barangkali mau mikir-mikir dulu mau ikut atau enggak, boleh silakan. Kami tunggu batasnya hingga H-1 ya Bapak Ibu. Kemudian ini kami informasikan agenda training di SAF selama bulan Maret 2022. Silakan nanti Bapak Ibu bisa cek ya, barangkali ada topik yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk poster-poster atau flyernya, lebih detailnya nanti silakan Bapak Ibu bisa cek di akun sosial media kami, ada di LinkedIn atau di Instagram. Atau nanti Bapak Ibu juga boleh silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada poster ya Bapak Ibu ya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut seperti itu. Oke, sudah mengisi presensi semua teman-teman? Bapak Ibu sekalian. Oke, semoga sudah ya. Bila ada kendala, silakan boleh disampaikan. Oke, tibalah kita di penghujung acara. Kami dari SAF Solution mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar ini masih terdapat kekurangan atau tutur kata kami yang kurang berkenan. Sampai jumpa dalam kegiatan SAF Solution berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyono. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Bila sudah melakukan pengisian presensi dan sudah menyimpan link untuk unduh materi dan e-sertifikat, silakan kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Kepada Pak Mul, barangkali mau keluar duluan, boleh Pak, silakan. Saya live ya Mbak ya? Ya, boleh Pak, silakan. Terima kasih banyak ya Pak Mul ya, sehat selalu. Mohon izin nih teman-teman ya, saya live dulu.